dari kecil ya ikut untuk lomba ya. Iya, lomba-lomba gitu. Lomba gitu ya banyak orang yang kalah nangis. Saya selalu bilang sama anak saya, tidak mungkin semua orang menang, pasti ada menang bisa kalah. Kalau hari ini kamu kalah, suatu saat kamu akan menang, pasti akan menang. Jika kamu terus berlatih. Kalau nggak berlatih ya tetap tidak menang. Jadi mereka udah tahu pada saat mereka menang jangan sombong, itu nggak boleh gitu kan. Mereka harus tetap bertahan atau meningkatkan lagi. Shalom keluarga Tuhan, selamat berjumpa dalam acara Kesaku, Keluarga Sehat, Anak Kuat. Topik perbincangan kita kali ini adalah peran orang tua di dalam mengenali potensi dan keunikan anak, yaitu apa yang seharusnya menjadi perhatian orang tua dalam mengenali potensi anak-anaknya. Tamu kita kali ini diwakili oleh sepasang suami istri yang dikaruniai oleh 4 orang anak yang memiliki skill dalam bidang seni semuanya, yaitu Bapak Kusumantoro dan Ibu Uli. Apa kabar Pak Toro? Puji Tuhan sangat baik Pak. Ibu Uli? Puji Tuhan baik juga Pak. Nah, gimana mengenai kegiatannya selama pandemi ini? Kalau masa pandemi ini kita semua terbatas dengan protokol kesehatan. Ya. Tetapi kami tidak terbatas untuk melakukan kegiatan. Wah, Kami selalu menggali kreativitas dan peluang yang ada. wah luar biasa. Jadi dengan segala keterbatasan yang ada, semua kegiatan tetap harus berjalan. Harus Pak. berjalan. Iya. Jadi memang pandemi suatu hal ada tantangan nih Pak, tapi tidak menghambat kita untuk tetap maju Pak ya. Betul sekali Pak. Ya, luar biasa keluarga ini. Puji Tuhan. Sebelum kita berbincang dengan tamu kita kali ini, mari kita saksikan cuplikan ibadah Family Week bulan ini yang akan kita bahas. Ketika orang memiliki yang kita sebut genetik tadi kah, atau potensi dasar kah, apapun itu, ketika tidak terjadi rangsangan stimulasi banyak di dalam environment hidup mereka, maka tidak akan berkembang dengan baik. Jadi kalau pernah ditanya, mana yang paling lebih akan membentuk seseorang, akan performance hidupnya itu, aktualisasi hidup bakatnya itu, kemampuannya itu lebih kuat. Yang mana? Sebetulnya saya akan lebih berkata dan didukung dengan saya melihat banyak sekali research. Faktor nurture memegang peranan penting. Mengapa? Karena di dalam dunia neuroscience sudah terbukti, orang ketika berinteraksi, ada attachment itu yang secure itu muncul, mereka diperkuku, divalidasi, emosinya menjadi positif, biasanya mereka akan lebih bertumbuh saraf-sarafnya. Demikian cuplikan khotbah ibadah Family Week yang selengkapnya dapat Bapak Ibu saksikan di channel YouTube GKA Church untuk mendapatkan manfaat yang lebih lengkap. Sesuai dengan subtema GKA bulan ini yaitu Forward Upward, yaitu bagaimana peran orang tua dalam mengenali potensi anak-anaknya sehingga anak-anak dapat terus bertumbuh, maju, naik dan berprestasi. Baik, kita akan berbincang langsung dengan tamu kita kali ini. Pertanyaan pertama nih Bapak Ibu ya, apa pesan penting yang Bapak Ibu dapat dari khotbah ibadah Family Week kali ini dan tanggapannya atas topik kali ini? Silahkan, mungkin Bapak atau Ibu dulu. Kalau bagi saya tadi saya garis bawahi mengenai berkat ilahi Pak. Ya. Jadi bahwa keluarga dan anak itu sebagai satu berkat ilahi yang sangat luar biasa. Wow. Dan berkat ilahi juga akan turun ke dalam keluarga. Wow. Ya. Dan juga makanya keluarga ini ya sebagai menurut kami nih Ya. sebagai amanat yang harus kita jalankan dengan sebaik-baik mungkin. Sebaik-baiknya ya. Iya. Kalau Ibu apa yang didapat Bu? Sebelum saya jelasin Ya. saya tadi Bapak sudah mengatakan bahwa kami dikaruniakan 4 orang anak. Ya. Nah, berarti ada alasannya kenapa 4 gitu ya. Gitu ya. Silakan. Jadi kami menunggu anak pertama itu dibutuhkan waktu 7 tahun. Kami berdoa, bergumul pada 7 Tuhan. tahun ya, lumayan luar biasa. Jadi itu. waktu kami belum punya anak, Bapak sempat bicara kepada saya bahwa Bapak berkeinginan punya anak 4 gitu ya. Terus kemudian itu jadi permohonan doa kami sebagai list permohonan doa.
Saya berkeinginan bahwa saya ingin Tuhan kasih hadiah Natal seorang anak perempuan. Oh, Nah, Tuhan jawab setelah 7 tahun. Yang pertama Tuhan jawab adalah anak saya yang pertama lahir tanggal 25 Desember, Clarissa. oh. Kepada saat hamil anak pertama saya berdoa, Tuhan saya mau punya anak kembar. Nah, Tuhan kasih Jose dan Kenji. Waduh, luar Kemudian 4 tahun setelah anak kembar ini Tuhan jawab doa suami saya. Tuhan kasih Steffi, jadi lengkaplah anak kami 4 Jadi orang. lengkap ya, 7 Ya. tahun diproses Betul. ya, dan Tuhan memberikan karunia-Nya luar biasa. Ya, Wah, jadi aduh. benar tema hari ini bahwa kami menganggap anak kami adalah berkat ilahi berkat ilahi. yang harus kami pertanggungjawabkan juga kepada Betul. Tuhan. Wah, luar biasa ya. Mungkin jadi tambahan juga Pak, Ya, bahwa tadi ada mengenai anak sebagai anak panah ya Pak, seperti anak panah gitu. Ya. Jadi kami anak itu menurut kami akan kemana kita arahkan. Sasarannya ya. Sasarannya. Iya, iya. Jadi kita sebagai orang tua itu yang harus bisa mengarahkan Oh, anak kemana nantinya kita kira-kira mau. Diarahkan kemana Diarahkan. nih anak panah ini? Jadi harus sudah ada dalam pikiran orang tua, Betul. itu Iya. sudah seperti yang tadi dari firman Tuhan, bahwa anak-anak seperti tadi anak ya, panah, anak panah di ya. tangan- Kita di harus tangan benar-benar pahlawan, ya. Iya, pahlawan. Jadi harus arahnya harus benar gitu Iya, ya. betul. Dan akan menjadi hebat di tangan pahlawan, artinya kalau kita bimbing dengan benar gitu Iya, ya, iya. itu kan menjadi orang yang sesuai dengan potensi yang Tuhan berikan gitu Iya. ya. Betul. Wah, Iya. ya luar biasa, itu sesuatu yang harus menancap di para orang tua itu. Benar, Iya. benar. Ya. Dan mungkin juga gini Pak, terkait dengan khotbah tadi ya Pak ya. Ya. Mengenai apa yang akan kita wariskan. Jadi dalam pikiran saya sih waktu itu cuman bahwa saya harus membekali anak nih sesuatu baik kondisi, keadaan di rumah, suasana rumah yang nanti akan jadi bekal buat anak Ya, gitu. ya. Termasuk bagaimana kita cara mengarahkan anak. Mungkin itu akan jadi bekal anak nanti Oh. untuk masa depan Masa anak. depannya. Ya, dalam anak itu melangkah. Jadi warisan tidak melulu rumah, Ya, Ya. warisan tidak melulu harta benda, Betul. tapi justru tadi ya, ya, itu karakter gitu ya Ya. tadi ya, dengan Bakat. bakat ya harus mengasah potensi justru ya, potensi Potensi anak, dia. betul. Iya. Itulah justru warisannya Pak ya. Iya. Betul. Wah, itu perlu sekali lagi ini kita harus orang tua, kita harus benar-benar paradigma ini harus kita miliki iya. gitu ya. Suasana komunikasi dalam rumah itu juga. Waduh, Betul. luar biasa ya. Baik, itu kayaknya nanti ada pas nih ya, kita bicarakan ya Bapak Iya. Ibu ya. Nah, pertanyaan berikutnya Bapak Ibu, apakah langkah-langkah yang berikan ya sama pengkhotbah itu menerapkan bagaimana mengenali peran orang tua, mengenali potensi anak-anak? Tadi sudah apa yang Bapak dapatkan tadi langkah-langkahnya? Tadi saya lihat tuh ada 3 ya, ada 2 hal yang saya lihat tadi, adalah modal dasar pengembangan, ya. Kedua, pengamatan orang tua. Ya, modal dasar pengembangan tadi ada 3 kalau nggak salah Pak. Iya. Ya, mungkin Bapak bisa jelaskan? Modal dasar di sini saya catat sih tadi ada 3 ya betul. Ya. 1 mengenai otonomi, Otonomi, kedua kompetensi kompetensi ya. ya. Ketiga kehangatan Kehangatan. rasa koneksi. Oke. Ya. Nah, otonomi di sini sih kita nggak bisa jangan sampai kita yang menentukan ke anak. Oh. Kita hanya memperkenalkan, kita kasih kebebasan anak untuk menentukan apa yang Yang tadi Ya. bilang katakan support itu bukan ngatur malah ya. iya, Tapi justru harus memunculkan ya. memunculkan Ini dia. Jadi Iya. memberikan dia memberikan dia apa ya? gambaran-gambaran lah Kalau kira-kira. otonomi itu kewenangan gitu ya. Kewenangan. Iya. Ada kebebasan untuk milih gitu Pak ya. Ya, kebebasan yang menentukan sendiri menentukan. apa yang diinginkan oleh si Oke. anak. Ya, nanti kita dengar nanti penerapannya ya, Iya. sharing dari Bapak. Kedua, kreativitas. Kreativitas paling kita juga kasih kebebasan dalam anak-anak melakukan kreasinya, Pak. Oh, oke. Gitu. Kita cuman bisa ngasih garis besarnya, Ya. biarkan anak-anak kita beri Oke. kebebasan untuk berkreasi. Berkreasi apa yang dia keinginannya gitu ya. Iya, Oke. iya. Dan anak-anak juga harus berani mencoba Oh, nah supaya itu. muncul kreativitasnya. Kalau nggak berani mencoba nggak akan muncul, Pak. Berarti nggak cuma 1 kali dong. Iya, Iya. berkali-kali. Oke, nanti kita dengar Iya. experience-nya ya Pak ya. Betul. Ketiga, kehangatan intimasi. Nah, mungkin Ibu nih kehangatan intimasi Ibu. Apa yang dimaksud di sini Bu? Jadi setiap anak tadi tidak seperti dibahas pertama bukan satu arah tapi Iya. 2 arah ya. Oh. Jadi ada dialog,
antara orang tua dan anak. Itu komunikasinya harus intensif gitu. Oh, oke. Jadi anak-anak Ada mengerti. kelekatan tadi ya, kelekatan, Iya. kelekatan emosional, Ya, emosional antara orang bonding. tua dan Ya. anak gitu. Ya, ya. Termasuk dalam kenyamanan dalam penyampaian Ya. pendapat si anak ke kami gitu Pak sebagai orang tua. Oke, itu Gitu. termasuk itu kehangatan tuh ya. Iya, Iya. iya. Oke, nanti kita dengar nanti seperti apa experience-nya. Iya. Jadi modal dasarnya ada 3, ya otonomi tadi, creativity atau kompetensi dan kehangatan ya. Iya. Kemudian pengamatan orang tua. Ya, Ibu tadi catat nggak Bu? Ada 3 tuh Bu, pengamatan orang tua Bu. Ya, pertama kan tadi dia anak-anak melakukan kreativitas Iya. mereka. Oke. Itu jangan sampai kita biarin aja, kita amatin nih. Dia cocok Jadi nggak apa yang sih? diamatin dong Apa ya? yang dia lakukan Ya, kita oke. perhatikan gitu ya. Ya, tadi dikatakan ada catatannya harus hadir ya Bu ya. Ya, si orang tua harus hadir baru bisa mengamati Oke. Pak. Kalau nggak hadir kita nggak bisa ngamati. Oke, nanti kita mau denger lagi Ya. eksperimennya seperti apa ya. Iya, Terus yang iya. kedua, dibilang kapan mengamati ya. Ya. Kita mengamati anak itu setiap saat. Kok saya kebetulan anaknya lebih sering sama saya ya. Oh. Jadi setiap hal yang dia lakukan saya selalu mengamati dia Hmm. suka atau tidak, apapun yang mereka, ya apa yang paling menonjol dalam masing-masing anak berbeda-beda. Jadi mau nggak mau ya setiap saat Ya. menjadi momen ya Bu ya. Betul. Oke. Terus Pak kira-kira ada khusus nggak dikatakan tadi yang ketiga tuh pada saat apa saja? Pada Kayaknya semuanya ya. Pada saat apa khusus? Pada saat momen khusus? Mungkin pada saat entah dia lagi berbicara, mengumpulkan pendapat, seperti apa gitu ya? Bapak nangkep nggak yang pada saat apa saja nih? Jadi dalam sehari-hari ya kita dalam pengarahan kita selalu ada di situ. Tapi ada satu hal penting yang di saat anak membutuhkan solusi, Ya. kita ada di situ Pak. Nah, Itu. jadi kehadiran juga Pak ya? Betul. Di Jangan situ. jangan sampai anak membutuhkan solusi di mana Oh. udah ada satu jalan buntu, kita nggak ada. Justru itu momen kairos ya Pak ya? Iya. Justru momen-momen yang di saat anak butuh harus ada kita. Iya, betul. betul. Baru kerasa Pak ya? Betul. Betul. Wah itu luar biasa. Jadi, Meskipun kadang-kadang kita sendiri belum tentu ngasih solusi gitu. Tapi kita memberi jalan anak untuk bisa dapat solusi. Oke, ini bagus banget ya. Jadi tadi pengamatan orang tua ada 3, tadi apa yang diamati, yang pertama ya. Iya. Kedua kapan mengamatinya, ya dan ketiga pada saat apa saja. Iya. Baik ya. Nah, berdasarkan pengalaman Bapak Ibu berdua ya dari petunjuk tadi ya, apa yang sudah diterapkan tadi ya dari investasi dari modal dasar dan pengamatan yang dilakukan ya. Dan kira-kira ada nggak sih kesulitan atau tantangannya? Siapa dulu nih? Silakan. Mungkin saya dulu ya. Boleh, silakan Bu. Untuk otonomi biasanya anak-anak untuk anak saya 4 orang itu beda-beda karakternya ya. Jadi untuk yang Pasti unik ya setiap orang. unik, Unik, Pak. beda-beda, yang kembar juga beda Pak. Meskipun kembar. Iya, gitu. Iya. beda. Jadi yang pertama itu dia harus mencoba semua. 1, 2. Pertama dia coba, saya coba ke tari Bali waktu pertama, anak saya perempuan ya. Terus kemudian dia coba lagi modeling, terakhir dia coba musik. Ya. Nah pada saat masing-masing dia coba, itu tidak hanya besok bosan dia nyoba yang lain, enggak. Tapi mereka harus ada progres masing-masing bidang. Habis setelah progres, biasanya saya konsultasi kepada pelatihnya atau gurunya. Nah setelah itu kemudian dia harus punya prestasi, jadi harus tetap maju nih. Tidak statis Tidak gitu statis. saja, jadi dia harus maju. Tadi ada progres, ada prestasi dari anak-anak saya, baru bisa dia pindah ke bidang lain yang dia sukai dan atau dia inginkan. Terus ada juga anak saya yang muncul sendiri, bakatnya itu muncul sendiri, biasanya dari sekolah. Ini pun kita harus amati nih. Anak-anak di sekolah mungkin punya prestasi olahraga atau seni gitu. Ya, Anak ya. saya nomor 2 ya muncul sendiri. Dia bisa olahraga, dia bisa seni menggambar, melukis, dan kemudian kita fokus ke musik. Nah anak saya yang berikutnya dia tidak bisa nggak muncul sendiri, tapi dia harus kita arahin, kita kasih tahu tujuannya pelan-pelan, baru kemudian dia mau jalanin. Jadi gitu. macam-macam ya. Macam-macam. ininya ya? Nah anak yang keempat harus dirangkul, dia harus dirangkul sama-sama kita maju nih. Nah jadi meskipun
otonomi yang kami lakukan pada masing-masing anak itu seperti itu, Pak. Oh, jadi tetap diberikan kebebasan pada mereka untuk Ya, milih gitu ya. ya. Tapi harus ada progres. Ya, harus ada progres, Jadi harus ada diamati, prestasi. begitu pilih ini Ya. harus nggak asal milih tapi benar-benar ada bertanggung jawab gitu Ya, ini Oke. melatih anak untuk bertanggung jawab juga, Iya, Pak. iya. Mungkin kalau saya Ya, tambahkan, silakan Bapak. nah awalnya sih sebetulnya gini Pak, Ya. waktu dulu kami awalnya kami diskusi sama istri gitu ya Pak. Ya. Nanti kalau ada anak kemana kita arahkan. Hmm. Saya pengen bisa, saya bilang saya akan coba kenalkan seni sama olahraga. Oh. Karena menurut saya manfaatnya banyak sekali. Oh gitu ya. Satu, Ya. tentunya anak tidak akan monoton, Hmm. bisa bervariasi dalam hidupnya. Kedua juga untuk memudahkan dalam pergaulan nantinya anak. Yang ketiga, menurut saya sih waktu Ya. itu, dengan adanya kegiatan itu, olahraga dan seni bisa jadi jembatan atau sarana untuk komunikasi antara orang tua sama anak, juga untuk bisa menjaga komunikasi anak sama orang tua nantinya Oke. gitu. Iya, iya. Nah, Karena komunikasi penting banget ya Pak ya. Iya Betul. betul, Ya. karena kita kan modal utama itu Pak, komunikasi Pak. Ke dunia luar gitu ya. Iya. Maupun ke keluarga ya. Iya, iya. Ya, kalau nggak ada komunikasi susah apa yang Iya. dia mau gitu ya. Iya. Nah olahraga saya kenalkan sih sebisa-bisa mungkin Oh, gitu dikenalkan ya. sendiri gitu. Hmm. Seperti berenang, badminton, basket. Ya. Terus tadi dibilang kan kita harus amati nih ya, Ya. ininya ya, apa kemajuan dia Ya. ya. Kan belum tentu juga waktu kita coba di situ ininya apa Munculnya bakatnya, bakatnya. potensinya. Tentu tadi dikatakan ketika dia mati itu harus ada kehadiran bagaimana nih pengalaman kehadiran Bapak Ibu ya dalam kegiatan mereka gitu. Ya, saya yang jawab Ya. nih. Jadi kehadiran orang tua itu sangat penting, membuat anak itu tersupport ya. Ya. Nah, tapi ada kesulitannya tadi saya mau jelasin sedikit. Biasa Nah. orang tua itu sibuk, Oh. maka orang tua Klasik dong Bu. Iya sibuk. Jadi orang tua harus punya time management dan skala prioritas. Itu yang kami lakukan. Good point. Nah, Ya. terus kami sebagai orang tua harus sepakat. Jadi kita suami istri harus jadi tim yang solid supaya informasi ke anak itu satu, nggak masing-masing ya. Iya, iya, iya. Ya, dengan beda karakter ya. Saya dari Sumatera Utara biasa ngegas terus, Pak. Bapak dari Jawa Luar Barat, biasa. Bapak dari Jawa Tengah ngerem. Jadi tapi kan harus jalan gitu. Ah, Jadi yang gasnya diturunin. Dinamis dong ya. Iya, Iya. yang gasnya diturunin, yang rem harus dinaikin. Jadi tetap bisa jalan. Kalau kurang berarti speednya harus tambah gasnya gitu. Tambah, Ya. gitu. Tapi kalau udah sedikit ada warning bahaya Ya harus gitu. Itu tadi butuh kesepakatan ya. Kecepatan. Ya. Itu namanya tadi ya. Iya. Kesepakatan tadi. Memang tadi disampaikan kan kalau diamati apa yang diamati orang tua kalau bisa berdiskusi itu ya. Iya. Iya, Bilangnya. Sehingga iya. bisa tahu perkembangan anak apakah memang sesuai dengan arahan tadi ya, baik Iya. anak panah kan. Iya. Apakah sesuai dengan potensi dia. Iya. Karena harus ada punya comfortable ya. Iya. Punya dia kenyamanan, kesukaan gitu ya. Betul. Iya, iya. Nah tadi kesepakatan itu kan jadi kalau ada keperluan kemana-mana kita sudah nggak ribut lagi siapa yang antar siapa yang nungguin gitu Ya, loh Pak. karena kan anak-anak butuh kehadiran, Pak. Ya, ya. Jadi misalnya anak punya aktivitas, kalau saya yang sempat saya antar dan pasti kita hadir. Nah begitu juga dengan kalau saya nggak sempat bapak yang Ya, antar ya. yang dihadir. Jadi kalau saya lihat di sini poin penting dalam peran orang tua ya. Nomor satu saya lihat sih kehadiran ya. Ya, Betul. Ya, tapi Betul, Pak. nomor satu kan tadi pengertian paradigma dulu. Iya. Ya, kita punya iman bahwa anak-anak tadi adalah berkat ilahi. Iya. Ya. Iya. Kita harus bertanggung jawab Iya. dan kita punya visi mau dibawa kemana dia. betul. Iya. Nah, tadi kan anak panah karena dia akan menjadi orang di tangan yang tepat. Tadi Betul. arahan yang tepat, gitu Iya. ya, bimbingan yang tepat, gitu Iya, ya. iya. Nah, dan perannya yang penting orang tua tadi juga dalam mengaplikasikan adalah kehadiran setiap kegiatan. Betul, Iya, di setiap betul. kegiatan. Kalau bisa saya tambahkan mungkin, Ya. jadi seperti musik gitu tadinya sih kami hanya sekedar main-main di rumah gitu Ya, ya. dengan alat seadanya. Nah setelah itu anak-anak kami kasih kebebasan mau milih apa, Ya, otonomi lagi tuh ya. otonomi. Ya, ya. Jadi si anak saya nomor 1, oh pilih ini vokal sama piano misalnya. Oh. Yang kedua kebetulan senang drum, Oh. yang ketiga senang gitar.
Meskipun nanti setelah itu mereka saling belajar juga, Pak. Ya. Itu karena ada kehangatan tadi ya. Iya. Dalam keluarga ya. Iya, Ada iya. komunikasi yang baik sehingga Iya. mereka bisa saling berbagi ya. Betul, Yes. betul. Nah, terus di dalam hasil pengamatan itu juga masalah evaluasi, Pak. Ya. Jadi misalnya kan anak-anak setelah bisa, terus kami ikutkan festival. Oh. Misalnya, nah dari festival itulah kami evaluasi Evaluasi. bersama-sama Iya, gitu, iya. kekurangannya apa, kelebihannya apa. Jadi ada diskusi situ ya. Ada. Dengan anak-anak segala ya. Betul. Betul. Gitu. Jadi Jadi kalau sejak mereka kecil- misalnya kurang bagus, kita kasih tahu memang kurang bagus gitu kan. Mereka Kenapa? mereka nggak kecewa Enggak ya. Enggak. Jadi kita kasih tahu, berarti besoknya harus dibuat bagus gitu, ditingkatkan lagi kemampuannya. Itu. Itu kalau ikut festival kan atau konser ada juara, ada yang kalah tuh gimana tuh? Ya, Iya. Biasa anak-anak kan nangis. Iya, Gimana benar. tuh? Anak saya itu Pengalamannya gimana tuh? dari kecil ya ikut untuk lomba ya. Iya, Ya, lomba-lomba gitu. Lomba gitu ya banyak orang yang kalah nangis. Saya selalu bilang sama anak saya, tidak mungkin semua orang menang. Pasti ada menang, bisa kalah. Kalau hari ini kamu kalah, suatu saat kamu akan menang. Pasti akan menang. Jika kamu terus berlatih. Kalau nggak berlatih ya tetap tidak menang. Jadi mereka udah tahu. Pada saat mereka menang, jangan sombong. Itu nggak boleh gitu kan. Mereka harus tetap bertahan atau meningkatkan lagi. Jadi ada dua hal yang kita pelajari. Kalau kalah kita harus evaluasi dan terus belajar Iya. keras Betul. ya. Kalau menang nggak boleh sombong. Betul. Nah, itu kayak saya rasa tuh menanamkan karakter yang luar biasa sejak Iya. kecil. Ya, Dan anak itu satu- jadi sportif ya. Iya, Iya. dan satu hal sih Pak. Jadi di saat mau naik panggung Iya. atau turun panggung dan juga nanti pas selesai pengumuman Ya. mau kalah atau menang itu selalu kami peluk Pak, Oh. anak-anak. Jadi kehadiran orang tua itu luar biasa. Betul. Ya. Jadi, Iya. ini suatu sharing yang luar biasa ya. Ini kayaknya kecil kan biasanya kita ya udah menang, kita bawa ya. Tapi ini Bapak dengan Ibu selalu dengan cara memeluknya mereka dulu ya, Betul. menang atau Iya. menang kalah ya. Betul. Wah luar biasa. Ini sharing yang luar biasa ya Bapak Ibu. Saya berharap dengan sharing dari Pak Toro dan Bu Uli ini boleh menjadi referensi bagi Bapak Ibu di rumah yang punya anak-anak ya. Untuk mereka dibawa dalam sesuai dengan potensi ya. Tapi memang mau nggak mau tadi untuk mengembangkan kreativitas itu dicoba terus ya. Iya, Nggak coba terus. nggak satu ini ya. Dicoba Iya. terus, terus Coba ada mana progresnya, harus ada prestasinya. Ada progresnya itu yang penting. Begitu Nah. dia bagus ini berarti emang dia kuat di situ gitu Iya, Iya. iya. Dan satu hal yang penting anak nyaman juga dalam Nyaman. melakukan Pak. Iya, iya. Gitu, jangan Kalau sampai kepaksa. kepaksa ya. Ya, jadi Iya. gini, satu lagi tadi yang saya mau tambahin adalah pertama anak-anak kan ada bidang musik nih tadi. Yang Iya. pertama Iya. ada suatu saat mereka kita gabung menjadi satu grup. Oh. Kita grup band. Iya, iya. Nah, iya. jadi situ mereka bisa saling belajar, saling Iya. menerima satu dengan yang Iya, lain gitu. Iya, baik. Gitu. Baik, kita simpan dulu perbincangan dengan tamu kita kali ini yang sangat menarik. Karena saya akan membacakan jawaban atas kesulitan dari tamu kesaku kita sebelumnya. Yakni dalam topik pentingnya kesehatan mental keluarga di tengah pandemi. Ya, pertanyaannya waktu itu adalah bagaimana caranya supaya bisa konsisten dalam menerapkan teknik-teknik manajemen stres dalam renungan khotbah waktu itu ya. Kita dapat jawabannya sharing dari Ibu Nova Bekasi, dikatakan mungkin kita masih ingat renungan di ibadah Family Week dari Bapak atau Coach Denny Hand ya. Agar untuk dapat menjalankan suatu kebiasaan yang baik dan konsisten, yaitu lewat namanya ide Ganjar 21 ya. Mungkin Bapak Ibu bisa lihat lagi ya. Khotbah itu masih ada di channel kita ya. Yaitu lakukan salah satu teknik manajemen stres kita pilih ya. Yang mana yang disampaikan dalam khotbah itu, dan lakukan itu selama 21 hari berturut-turut, tidak boleh terlewat ya. Kalau lewat harus diulang kembali, harus 21 terus menerus 21 hari ya. Sehingga tubuh kita sudah terbiasa dan akan mengingat dan merasa sayang kalau hal itu ditinggalkan ya. Jadi udah otomatis istilahnya ya. Demikian sharing dari Ibu Nova Bekasi, saya mengucapkan banyak terima kasih atas partisipasi beliau. Dan bagi saudara yang ingin menambahkan pengalamannya, silakan dapat mengisinya di kolom komen kesaku tersebut. Ya. Nah,
Bapak Ibu, selanjutnya adalah sesi berbagi solusi ya, di mana saya berikan kesempatan kepada Bapak Ibu berdua untuk menyampaikan bisa masing-masing satu pertanyaan, bisa jadi satu pertanyaan berdua ya, silakan Bapak Ibu, kepada keluarga-keluarga pendengar program Kesaku atas kesulitan yang bisa terjadi dalam menerapkan petunjuk topik tadi ya. Selama menerapkan tadi, apa sih kesulitan yang ingin berbagi, yang minta pendapat nih, dapat masukan dari para pemirsa yang Bapak Ibu hadapi. Ya, silakan Bapak. Saya dulu ya. Oh, Ibu dulu. Jadi kesulitan kami adalah jika anak semakin pintar, khususnya dalam musik, sekarang kan era digital ya. Anak saya mendalami digital musik. Membutuhkan alat makin lama makin mahal. Oke. Karena semakin pintar. Kemudian dana kita terbatas. Oke. Nah, ada solusinya nggak, gimana caranya anak semakin meningkat, butuh alat yang lebih mahal dengan dana yang terbatas. Itu saja. Itu real yang kita hadapi ya. Bagus banget ya. Mungkin ada Bapak lagi ada kesulitan yang dihadapi? Jadi selama ini sih anak kami jadi tergabung dalam satu grup band. Oke. Gitu. Yang selalu bersama gitu ya Pak ya. Cuman seiring bertambahnya usia, tentu juga seiring dengan bertambahnya pergaulan. Saya cuman khawatir nanti anak mungkin menginginkan untuk bergabung dengan temannya. Oh, maksudnya gimana? Khawatirnya apa nih Pak? Khawatirnya misalnya anak yang satu misalnya ingin bergabung dengan grup band temannya gitu. Nah, di sini tentunya akan menjadi apa ya? Gimana cara ngasih pengertian supaya bisa mengerti misalnya adik-adiknya gitu. Oh, kan tadinya maksudnya tadi satu grup band. Oh iya. Ini kan mempengaruhi, tapi bagaimana itu tidak mempengaruhi ya? Anak-anak. Iya. Ini bagus karena kalau setiap grup band pecah itu biasanya kan ada efeknya. Iya, ada apalagi efeknya. nih dalam keluarga ya. Iya, Oke, baik. Iya. Ya, ini adalah kesempatan bagi keluarga-keluarga Kristus pemirsa Kesaku untuk berbagi pengalaman atas kesulitan yang dihadapi oleh tamu kita kali ini, yaitu dengan cara menuliskannya dalam kolom komen Kesaku yang nantinya akan kami bacakan pada program Kesaku berikutnya, di mana hal ini dapat menjadi referensi, solusi, dan berkat bagi keluarga lainnya. Baik, dengan demikian berakhir pula acara Kesaku. Kami berharap acara ini dapat bermanfaat bagi keluarga-keluarga Kristus dimanapun Anda berada. Terima kasih kepada tamu kita, Pak Toro. Terima kasih Pak. Uli, yang telah berkenan berbagi cerita untuk keluarga-keluarga jemaat Tuhan kali ini. Sampai bertemu di bulan depan dengan topik yang tidak kalah seru. Kesaku, keluarga sehat, anak kuat. Anak kuat, keluarga sehat. Shalom.